Habarus Renungan Harian Anak. Selamat pagi adik-adik yang hebat dan luar biasa yang selalu setia mengikuti Renungan Harian Habatus. Pagi ini kita tidak akan jemu-jemu dan terus-menerus akan merenungkan kebenaran firman Tuhan, dan kita sudah sampai di kitab 2 Samuel pasal 15 ayat 1 sampai yang ke-12. 2 Samuel pasal 15 ayat 1 sampai yang ke-12. Nanti adik-adik bisa membaca ayat-ayat ini secara lengkap di Alkitab masing-masing di rumah. Nah, Ibu mau tanya ya kepada adik-adik semua, siapa yang pernah melakukan ini? Kamu kesini ya. Kamu jangan main ya sama si A. Kamu jangan deket-deket sama si A. Kamu jangan bergaul dengan si A, karena dia orangnya egois. Dia orangnya suka mementingkan diri sendiri, tidak peduli kepada orang lain. Kalau kamu dalam kesulitan, kamu pasti tidak akan dibantu ya. Dia mau menangnya sendiri gitu ya. Mending kamu main aja dengan saya ya. Saya orangnya baik, saya bisa menolong kamu, saya peduli dengan kamu ya. Siapa yang pernah melakukan itu ya? Kira-kira benar apa salah ya yang kita lakukan ya? Kita melakukan suatu kesalahan karena sudah menjelek-jelekan teman kita. Kita sudah menghakimi teman kita ya. Seperti apa yang dilakukan oleh Absalom pada kisah di dalam 2 Samuel pasal 15 ayat 1 sampai 12 ya. Di situ Absalom memberhentikan orang-orang yang akan datang kepada raja, mengeluhkan semua permasalahannya kepada raja. Dia mengatakan bahwa raja tidak akan peduli dengan permasalahanmu. Dia tidak akan menyelesaikan permasalahanmu. Oleh karena itu, datang saja kepada saya ya. Saya akan menolong kamu. Saya bisa menyelesaikan permasalahanmu. Padahal kenyataannya tidak begitu ya. Dia juga merencanakan untuk membuat alasan supaya dia bisa menjalankan rencananya ya. Dia meminta izin kepada Raja Daud untuk membayar nasarnya kepada Tuhan, oleh karena dia sudah bernasar kepada Tuhan. Kalau dia berhasil kembali ke Yerusalem, dia akan memberikan nasar kepada Tuhan. Tetapi semuanya itu hanya alasan Absalom supaya dia bisa membawa sebanyak mungkin orang untuk menjadi pendukungnya ketika dia datang ke Hebron, dan di situ dia bisa menyatakan dirinya sebagai raja karena dia punya keinginan untuk menjadi raja atas Israel. Kita baca di ayat yang ke-7 sampai yang ke-10. Sesudah lewat 4 tahun, bertanyalah Absalom kepada raja, Izinkanlah aku pergi supaya di Hebron aku bayar nasarku yang telah kuikrarkan kepada Tuhan. Sebab hambamu ini ketika masih tinggal di Gesur di Aram telah bernasar demikian. Jika Tuhan bersungguh-sungguh memulangkan aku ke Yerusalem, maka aku akan beribadah kepada Tuhan. Lalu berkatalah raja kepadanya, pergilah dengan selamat. Maka berkemaslah Absalom dan pergi ke Hebron. Dalam pada ini Absalom telah mengirim utusan-utusan rahasia kepada segenap suku Israel dengan pesan, segera sesudah kamu mendengar bunyi sangkakala, berserulah Absalom sudah menjadi raja di Hebron. Wah, ternyata dia punya maksud tersembunyi dengan mengatasnamakan beribadah kepada Tuhan. Nah, itu perbuatan yang tidak benar, itu perbuatan yang salah ya. Dari pelajaran hari ini, dari firman Tuhan hari ini, kita diingatkan oleh Tuhan bahwa ketika kita melakukan segala sesuatu, kita harus melakukannya dengan tulus, sesuai dengan apa yang kita lakukan. Maksudnya gimana sih Ibu? Maksudnya ketika kita beribadah ya kita memang sungguh-sungguh beribadah. Ketika kita melayani Tuhan, kita sungguh-sungguh melayani Tuhan. Ketika kita berbuat baik, kita sungguh-sungguh berbuat baik dengan kasih kita kepada teman kita. Bukan karena kita beribadah, kita melayani, kita ingin dipuji oleh orang lain. Kita beribadah, kita melayani supaya banyak orang yang
suka dengan kita. Oh, dia hebat, dia rajin beribadah, dia rajin bersekolah minggu, dia rajin melayani, ya. Tidak seperti itu. Terus apalagi tadi, ya, kita berbuat baik supaya orang lain senang dengan kita dan kita bisa mempengaruhi mereka untuk tidak suka dengan orang yang kita tidak sukai, ya, seperti yang Ibu contohkan di awal tadi, ya. Membicarakan hal yang jelek dari teman kita yang kita tidak sukai, supaya teman kita ikut membenci teman kita yang kita tidak sukai itu dan berteman dengan kita. Nah, itu tidak baik. Sebagai anak-anak Tuhan yang baik adalah anak-anak Tuhan yang melakukan segala sesuatunya dengan tulus, dengan sungguh-sungguh, dengan motivasi yang benar, ya. Dimanapun kita berada, kita menjadi pembawa damai, ya, bukan malah mengadu domba antara teman satu dengan teman yang lainnya, supaya kita yang dibenarkan, ya, kita yang ditinggikan, dipuji dan disukai banyak orang. Tidak, tetapi kita melakukan semuanya karena kita mengasihi Tuhan, karena kita mengasihi teman-teman kita, orang-orang di sekitar kita, dan segala sesuatu yang kita lakukan kita kembalikan untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Nah, adik-adik, kita belajar ya hari ini menjadi orang-orang yang tulus melakukan segala sesuatunya. Ketika kita beribadah, ketika kita melayani, ketika kita membantu orang lain, berbuat baik kepada orang lain, ketika kita melakukan segala pekerjaan kita, tugas-tugas kita melakukannya dengan tulus. Oleh karena kita mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama kita, bukan karena ada motivasi-motivasi yang lain seperti yang dilakukan Absalom, ingin menjadi raja dan menguntungkan diri sendiri. Nah, itu tidak benar, ya. Jadi kita tidak boleh, ya, seperti itu. Melakukan segala sesuatu ingin menguntungkan diri kita sendiri, ingin kita dipuji dan lain sebagainya. Nah, itu pelajaran kita hari ini. Biarlah kita menjadi anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Mari kita akan berdoa bersama-sama menutup renungan kita hari ini. Bapak, terima kasih untuk pembelajaran Tuhan di hari ini tentang Absalom, bagaimana dia melakukan banyak hal dengan motivasi tersembunyi. Tolong Tuhan supaya kami menjadi anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh melakukan setiap pekerjaan dan tugas serta tanggung jawab kami, serta kami beribadah, melayani, semuanya dengan motivasi yang benar, dengan sungguh-sungguh, dengan tulus, karena kami mengasihi Tuhan dan kami mengasihi sesama kami. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Tuhan berkati kegiatan kami sepanjang hari ini, supaya hidup kami terus menjadi berkat dan kesaksian bagi banyak orang dan kemuliaan bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi adik-adik semua. Sampai jumpa di